Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini karena kita sudah bentar lagi mau menyambut event 11.11, saya mau menyampaikan satu hal penting banget, yaitu tentang sebuah fitur yang paling banyak menghasilkan penjualan di Lazada, yaitu tentunya flash sale. Nah, di 11.11 itu adalah mega flash sale. Nah, karena kemarin saya dapat informasi yang bagus banget buat di-sharing bersama teman-teman tentang flash sale ini. Nah, kali ini saya mau membuatkan video tentang flash sale di Lazada. Oke, biar gak terlalu lama, saya langsung singkirkan saja dulu muka saya biar tidak menghalangi kontennya. Nah, sudah minggir muka saya. Jadi kali ini saya mau bongkar rahasia dapur flash sale Lazada di 11.11 untuk tahun 2021 yang tahun ini ya. Oke, goalnya apa sih di materi yang saya akan sharing ini, yaitu tentang teman-teman itu bisa memahami bagaimana algoritma flash sale Lazada itu bekerja, khususnya untuk seleksinya. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar kita itu bisa ngerti gimana sih biar produk kita itu bisa diterima. Ngerti bagaimana sih mereka itu bekerja biar kita bisa optimasi produk kita supaya besok-besok kita bisa lolos tuh ketika kita daftar campaign flash sale. Nah, untuk mencapai goal ini saya bagi beberapa outline bahasan. Yang pertama nanti mekanik flash sale di 11.11 tahun 2021 ini. Kemudian presentase produk yang akan didaftarkan flash sale, kemudian seller kriteria seperti apa, produk kriterianya seperti apa, kemudian rule centernya itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah algoritma seleksi dari tim flash sale-nya itu seperti apa untuk memilah produk kita yang lolos atau tidak. Oke, biar lebih cepat. Pertama, mekanik flash sale untuk yang mega flash sale 11.11 itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada regular flash sale. Jadi regular ini flash sale yang teman-teman biasanya ada ada campaign flash sale kayak gitu yang ada di bagian halaman campaign itu. Kemudian nanti ada flash sale untuk yang mega A+, biasanya mega A+. Nanti di situ nanti ada pendaftaran campaign dan flash sale. Nah, itu yang namanya regular flash sale. Kemudian yang berikutnya itu ada selected item. Jadi sebenarnya tim flash sale itu juga punya list daftar produk, the most wanted product gitu ya. Jadi produk yang paling dicari oleh mereka. Nah, biasanya ini nanti akan jadi undangan, ya kan? Undangan flash sale. Nah, nanti cuman beberapa seller aja yang beruntung, yang mungkin produknya masuk dalam list itemnya mereka, itu dapat undangan khusus untuk mengikuti flash sale-nya. Kemudian yang ketiga itu ada mekanik flash sale untuk serba 11. Jadi di sini nanti flash sale dengan harga 11.111 misalnya seperti itu. Jadi yang 11 angkanya pasti mendekati 11 gitu. Nggak mungkin serba 11 rupiah, tapi kemungkinan nanti akan ada harga yang serba 11.111 mungkin seperti itu, atau enggak serba 11.000 biasa seperti itu. Nah, ini teman-teman perlu ketahui untuk presentase produknya sendiri. Jadi dari 4 sampai 5 juta pengunjung itu nanti akan ada 4.500 produk. Nah, kalau mega flash sale itu biasanya kan kalau regular flash sale harian itu kan 1 hari full. Tapi kalau mega flash sale itu biasanya dia akan dipotong-potong jadi beberapa sesi. Tujuannya adalah agar kuantiti produk yang bisa masuk flash sale itu lebih banyak, yaitu sekitar 4.500 produk. Nah, ini dibagi presentasenya itu kayak fashion yang paling besar di angka 20 sampai 25%. Berikutnya ada GM ya kan, tentang home living dan sebagainya itu 18 sampai 22% misalkan. Kemudian ada mother and baby, elektronik dulu 15 sampai 25%, mother baby 5 sampai 13%, kemudian di G itu dari 1 sampai 5%. Nah, ini presentase produk yang dicari untuk nanti tim flash sale itu kumpulkan, kemudian ditawarkan ke customer, ya kan, dimasukkan ke dalam slot flash sale-nya. Nah, berikutnya seller kriterianya apa sih? Teman-teman kalau pengen dapat flash sale ya kan, maka harus memenuhi seller kriteria ini. Yang pertama itu adalah rating positif penjualan itu lebih besar sama dengan 85%. Jadi lebih besar atau sama dengan 85%. Kemudian tingkat cancel ordernya teman-teman, pembatalan teman-teman itu di bawah atau sama dengan 5%. Kemudian cancellation rate-nya di 99 itu 10%, harus di bawah 10%. Kemudian ship on time-nya, pengiriman tepat waktunya itu harus lebih besar sama dengan 80%. Nah, teman-teman harus memenuhi ini untuk seller kriterianya biar teman-teman bisa termasuk dalam seller yang bisa join flash sale-nya. Nah, berikutnya selain dari sellernya, kemudian produk kriterianya. Jadi produk kriterianya itu ada 2 kan ya. Pertama itu yang produk udah lama. Kriterianya apa? Jadi penjualan untuk histori 30 hari terakhir itu lebih besar sama dengan 60 produk.
untuk kategori elektronik. Kemudian kalau untuk kategori non elektronik itu penjualan 30 hari terakhir itu harus lebih besar sama dengan 100. Kemudian untuk rating produknya itu harus lebih besar sama dengan 4. Nah, ini untuk memenuhi kriteria produk yang akan diterima flash sale. Ya, ini kriterianya dulu. Kemudian atau misalkan kalau saya seller baru, produknya baru-baru terus belum sampai penjualan sebanyak itu. Tidak, makanya ada ataunya di sini. Atau produk baru yang baru launching 60 hari terakhir. Kemudian syaratnya untuk produk baru yang baru launching 60 hari terakhir tersebut, pengunjungnya harus lebih besar sama dengan 500 pengunjung. Dan saya kira untuk mendapatkan 500 pengunjung dalam 60 hari terakhir itu bukan hal yang terlalu berat banget. Nah, ini akan eligible untuk mengikuti flash sale. Jadi produk-produk yang teman-teman kalau seller kriterianya itu eligible, memenuhi yang tadi seller kriteria, maka nanti bisa eligible. Ditambah lagi produk kriterianya, kalau biar dia eligible untuk mengikuti flash sale harus mengikuti kriteria ini. Nah, berikutnya rule-nya ketika nanti mengikuti flash sale itu pertama, stok produknya itu harus lebih besar sama dengan 200. Nah, ini tergantung kategorinya juga. Kalau misalkan kategori elektronik yang harus menjual, ada noise sepeda motor, maaf, rumah saya di pinggir jalan. Jadi saya ulangi, untuk stok produknya itu harus lebih besar sama dengan 200 itu untuk semua varian. Jadi kalau teman-teman misalkan punya 10 varian, ya per varian 20, 20, 20, 20, nanti jadinya 200. Kemudian diskonnya itu harus lebih besar sama dengan 2% sampai 10%. Nah, biasanya untuk diskon flash sale itu mengacu pada harga mega campaign-nya. Mengacu pada harga mega campaign-nya. Nanti di belakang akan saya jelaskan lagi deh. Nah, sekarang teman-teman harus tahu, ini penting banget buat teman-teman itu biar ngerti bagaimana sih tim flash sale itu menyeleksi produk kita. Setelah tadi kan produk kriteria sama seller kriteria itu untuk membuat produk kita itu eligible untuk pendaftaran flash sale. Nah, setelah eligible kita mendaftar kan belum tentu keterima kan. Dan di sini itu ada 2 algoritmanya tim flash sale untuk menyeleksi produk kita. Yang pertama itu ada cleaning. Cleaning itu gimana? Tim flash sale akan membersihkan produk-produk, langsung auto mendiskualifikasi produk teman-teman, atau produk itu langsung dibuang aja, nggak diloloskan kalau satu, rating penjual itu di bawah 85%. Yang kedua, rating produk yang didaftarkan itu di bawah 4. Kemudian cancellation tingkat pembatalan produknya itu lebih besar dari 5%. Kemudian diskon yang teman-teman berikan itu di bawah 2%. Itu terlalu kecil untuk tim flash sale. Atau diskon yang teman-teman berikan itu di atas 80%, karena di situ nanti tim flash sale langsung akan mengasumsikan bahwa produk tersebut itu salah harga setting. Jadi daripada nanti teman-teman boncos pada saat flash sale, ini langsung akan digugurkan diskon di atas 80% dari harga mega campaign-nya. Kemudian teman-teman terdeteksi bahwa itu barang palsu, itu langsung didiskualifikasi atau langsung dibuang. Jadi langsung dibersihkan produk-produk yang tidak memenuhi ini semua. Nah, setelah dibersihkan pasti masih banyak banget dong. Nah, ini nanti masuk pembobotan, ya kan? Pembobotan di sini itu ada 5 sebenarnya, yaitu tingkat diskon. Pembobotan di sini itu ada skema algoritma yang diberikan tim flash sale, tetapi dari tim flash sale sendiri itu masih confidential banget untuk berapa persen sih pembobotannya. Jadi bobotnya itu berapa persen weightingnya untuk masing-masing kategori ini masih dibobotkan. Tapi mereka sudah mau membuka bahwa ada 5 hal yang digunakan untuk memboboti produk kita. Kenapa produk kita bisa lolos atau enggak? Yang pertama adalah tingkat diskonnya. Kemudian tingkat diskon ini dari mana sih diambilnya? Kalau untuk yang selling produk itu diambilnya itu selling produk itu artinya produk yang laku, itu diambilnya itu dari harga mega campaign di luar dari yang seperti crazy sale, kemudian murah nampol, itu tidak dianggap oleh tim flash sale. Tim flash sale itu harga diskon dari harga mega flash sale di luar semua mekanisme yang besar lainnya. Murah nampol itu nggak dihitung, crazy sale kayak gitu, crazy campaign yang diskonnya udah gede banget itu nggak dihitung. Jadi yang dilihat adalah harga dari mega flash sale. Kemudian kalau non selling SKU, artinya produk yang nggak terlalu laku biasanya itu, maka dia akan dilihat dari harga itu harus harga terendah dari 30 atau 60 hari sebelumnya. Jadi itu adalah harga terendahnya. Kemudian pengunjung 30 hari terakhir. Jadi pengunjung 30 hari terakhir seperti apa? Kemudian penjualan
dari produk tersebut selama 30 hari terakhir itu seperti apa, berapa jumlahnya. Kemudian yang keempat itu adalah konversi produknya. Konversinya berapa, tingkat konversinya. Kemudian yang kelima itu adalah kompetitif harganya. Harganya harus kompetitif. Nah, harga kompetitif di sini itu kayak teman-teman, Mas saya jualan baju gitu ya. Baik, baju saya itu 25.000, tapi ada orang yang jualan baju ya, nama-nama baju, tapi dia di range 10.000. Tapi punya saya itu bajunya bahannya kain, Mas. Kalau dia bajunya bahannya plastik, misal seperti itu. Baju bahan plastik, ya mantrol lah, ya mantrol plastik. Ya nggak tahu lah ya. Karena sekarang kan ada kayak gitu kan ya, tiba-tiba dia jual murah banget, bahannya apa ya. Seperti itulah. Jadi harga kompetitif yang dilihat dari tim flash sale itu adalah harga di rentang harga teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu jual baju di kisaran 20.000-an, ya nanti akan dilihat harga produk teman-teman yang similar dengan teman-teman itu kompetisinya di range harga seperti itu berapa. Jadi tidak akan dikompar dengan yang harga 200.000-an atau 2 jutaan, baju yang 2 jutaan branded gitu. Tidak juga dikompar dengan baju yang mungkin ada yang jual baju 2000-an gitu ya. Ada aja lah ya sekarang ya, baju yang 2000-an. Misalkan jual baju reject atau apa ya, nggak tahu ya. Karena kalau akan dilaksanakan ada dengan seller-sellernya seperti itu. Artinya teman-teman nggak usah khawatir, rentang harganya itu sudah dibuatkan sama tim flash sale-nya. Nah, khusus untuk 11.11 ini nanti akan ada bonus score untuk top item 99. Jadi kalau produk tersebut masuk ke dalam top items di 99, maka dapat bonus score. Intinya itu dapat probabilitas atau kemungkinan lebih tinggi diterima flash sale untuk mega flash sale di 11.11 ya. Jadi top itemsnya apa kita juga nggak tahu karena itu confidential banget dari tim flash sale-nya. Untuk ya kemarin udah coba ditanya-tanya tapi belum bisa memberikan informasinya seperti apa. Jadi teman-teman percaya aja sama produk teman-teman. Nah, seperti tadi yang perlu saya sampaikan dari semuanya dari awal sampai akhir, tidak terlalu panjang biar bisa saya upload di IGTV juga ya sama di YouTube ini. Tapi semoga apa sedikit yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman, menambah wawasan teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa di kolom chat. Nah, terakhir, oke, saya baru mulai eksis di dunia persosmedan, di dunia persosmedan. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen connect saya, ya kan, connect lebih jauh dengan akun-akun sosmed saya, ada belajar bareng Burhan. Saya bikin channel belajar bareng Burhan itu di Instagram itu di username-nya burhan.alfirani. Kalau Facebook itu burhan.muktamar. LinkedIn saya di Alfironi. Kemudian saya juga main TikTok juga. Pakai juga TikTok gitu. Itu username-nya dosen UMKM. Nanti kalau teman-teman misalkan punya sosial media di sana, bisa ikuti untuk akun sosmed saya biar teman-teman bisa dapat tips-tips, trik atau materi-materi yang bermanfaat yang semisalkan saya share di salah satu sosmed saya gitu ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ini bermanfaat buat teman-teman ya syukur alhamdulillah. Kalau misalkan ini tidak bermanfaat, Mas saya udah tahu Mas gitu, ya nggak apa-apa ya. Hitung-hitung numpang baca-baca lah ya. Kemudian boleh kalau ada pertanyaan boleh komen, nanti kalau ada waktu saya jawab, saya balas. Kemudian like bebas lah ya, like boleh nggak like boleh, kemudian subscribe boleh nggak subscribe boleh, yang penting videonya bisa bermanfaat, itu tujuan utamanya. Oke, seperti itu karena ini adalah materi Lazada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang saya mau pergi ke arah istri memanggil. Bye.